Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, NIM 1802505010006. Semester 5. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah struktur data lanjutan. Pertama itu pengertian struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Dalam istilah komputer, struktur data adalah cara menyimpan, pengorganisasian dari pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak atau pengguna ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak nampak oleh pengguna. Yang kedua, pengertian tipe data. Tipe data adalah suatu nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel operator yang dapat dikenakan padanya. Konstanta dinyatakan nilai yang tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, tipe data sederhana tunggal, misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Tipe data sederhana yaitu majemuk, misalnya string. Yang kedua, struktur data meliputi struktur data sederhana, misalnya array dan record. Struktur data majemuk yang terdiri dari linear, stack, queue, serta list dan multilist. Non-linear, misalnya binary tree, binary square tree, graph, dan lain-lain. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Yang ketiga, pengertian array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah yang banyak dan terindeks. Yang keempat, stack atau tumpukan. Stack adalah struktur data di mana proses pengambilan dan penambahan elemen dilakukan pada satu ujung yang sama. Stack memiliki konsep LIFO atau list in first out. Elemen yang terakhir kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Stack dapat dibuat dengan menggunakan array maupun linked list. Yang kelima, pengertian queue. Queue atau antrian adalah orderan list dengan penyisipan di satu ujung, sedang penghapusan di ujung lain. Yang kedua, ujung penyisipan disebut trail atau tail.
Ujung penghapusan disebut front atau head. Yang keempat, head atau front menunjukkan ke awal antrian elemen terdepan, sedangkan tali atau rail menunjukkan antrian elemen yang paling belakang. Yang kelima, bersifat FIFO atau first in first out, yaitu elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya. Yang keenam, pengertian linked list. Pengertian linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Single artinya file pointernya hanya salah satu buah saja dan satu arah, serta akhir node pointernya menunjuk 0. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Node terakhir akan menunjukkan ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Linked list dengan menggunakan pointer di mana setiap node memiliki 3 field, yaitu satu field pointer yang menunjukkan ke pointer berikutnya, field pointer yang menunjukkan ke pointer sebelumnya, dan field yang berisi data dan node tersebut, field pointer next dan prev menunjukkan ke 0. Yang ketujuh, pengertian binary tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan on to many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai elemen khusus yang disebut root dan node lainnya disebut subtree. Yang terakhir, yang ke-8, pengertian graph. Graph merupakan salah satu dari struktur data yang paling sering diaplikasikan dalam pemrograman komputer. Jika kita memutuskan untuk menggunakan penyimpanan data yang bersifat eksternal, kita mungkin tidak terlalu membutuhkan graph. Secara konseptual, graph merupakan struktur data yang agak berbeda dengan point atau tree. Struktur data memiliki algoritma yang terkait pada struktur data yang bersangkutan. Sebagai contoh, pohon biner dibentuk dengan cara seperti ini karena bentuknya memudahkan pemrograman untuk melakukan pencarian dan melakukan penyisipan data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam membahas mata kuliah struktur data lanjutan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.